Nah, dulu itu di pos itu terpampang foto-foto para pendaki yang tersesat atau meninggal di gunung. Welcome to Triom Channel. Ngomong. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, ketemu lagi. Salam. Iya dong. Maaf Pak, ini belum dikasih Pak. Aduh. Biar lebih afdol lah. Ya. Kita kembali lagi ke obrolan kita sepulang kerja nih teman-teman nih. Kemarin kalau teman-teman yang udah pernah lihat atau nonton YouTube kita video-video yang lalu kan masih seputaran mistis. Memang itu cerita yang kadang-kadang tuh bisa diingat oleh kita ya. Nggak ada habisnya sih. Nggak ada habisnya. Karena pribadi ya. Betul. Betul. Dan itu biasanya bisa terjadi ke hampir semua orang ya. Entah itu dia memiliki sixth sense atau bisa dibilang tadi indigo atau bukan, pasti dia rata-rata hampir pernah mengalami kejadian-kejadian mistis. Betul. Dan tempat kejadiannya kita rasain juga bisa dimanapun dan kapanpun. Beda-beda lah. Beda-beda. Gue liat berita nih beberapa hari ini. Jadi kayak sekarang kan udah gunung udah mulai dibuka lagi nih. Udah mulai dibuka lagi. Ada beberapa pendakian sudah berjalan. Kok yang gue lihat berita-beritanya tuh ada yang tersesat. Iya betul. Ya kan? Tersesat, terus meninggal. Yang terakhir tuh meninggal ya di Gunung Lawu ya. Di Gunung Lawu ditemukan meninggal. Mungkin ada lagi, semoga sahabat kita itu ditempatkan di sisinya dan amal ibadahnya diterima. Amin. Dan Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Jadi apa gitu kan? Apa yang menyebabkan alam ini kok alam ini udah mulai selaras lagi kan sepanjang Covid beberapa bulan pendakian tutup ya kan, gunung-gunung udah tidak ada yang mendaki, alam udah mulai selaras, tiba-tiba sekarang dibuka, interest masyarakat ya kan, para pendaki udah mulai, tapi kok masih banyak kejadian-kejadian seperti itu. mungkin ini kali ya, kalau kemarin kan ditutup beberapa bulan, jadi makhluk-makhluk gaibnya tuh jadi kayak nggak ada teman mungkin ya, nggak ada teman dimusuhin gitu. Ya, jadi ketika ada orang sudah mulai pendakian, wah temen gua nih, ada temen nih yang bisa diajak. Itu kalau misalnya manusianya memang bisa diganggu ya, dalam artian memang entah pikirannya kosong atau mungkin niatnya atau mungkin pengucapannya ada yang salah, perilakunya mungkin ada yang salah, betul kan? Bisa. Atau mungkin alam mulai bosan. Ya lagu Roma Irama. Sorry. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita mau bahas tentang fenomena ini yang ada ya. Ya, itu seperti kita juga mempunyai kesan masing-masing di saat kita mendaki dulu ya. Mendaki dulu kenapa dan bagaimana gitu kan. Kita, Anda berdua, saya nggak ikut. Anda anak bahasa masalahnya. Jadi kalau misalnya ingat-ingat kayak kita pas SMA ya, pas SMA dulu tahun 2000 berapa? 2003 atau 2004 ya? 2003 atau 2004 kita ngadain pendakian umum ya. Kalau dulu tuh namanya pendakian umum. Jadi karena kita dulu di sekolah pernah mengikuti organisasi kesiswaan khusus pecinta alam. Namanya? Plasma. Pecinta alam SMU negeri. SMA negeri ya? SMA 19 gitu. Jadi ada dua tipe pendakian. Satu pendakian yang memang agenda organisasi, yang kedua itu memang tipenya dengan agenda pendakian umum ya, bisa diikuti oleh semua siapapun ya, baik siswa maupun dan sahabat-sahabat. Jadi kalau ingat dulu tuh kita mau trekking ke Pangrango ya kalau nggak salah ya sama sahabat-sahabat kita gitu kan. berapa orang ya dia?
ada kali 7 orang 8 orang kali ya, 9 ya, 9 orang kita naik gitu. Cowok semua kan? Cowok semua. 9 orang yang satu hitam. Ya, ada. Jadi naik ke Pangrango. Ya dulu kita masih lucu juga sih kalau kita naik ya barang-barangnya seadanya gitu kan, seadanya. Tenda minjem dulu kita buat tenda berapa itu? 1 apa 2? Tenda 1. Karena kita dulu masih junior dan ceritanya sih pengen siksa gitu lah sama senior, tapi nggak mempan. Sebenarnya bukan penyiksaan sih Kayak ini sebenarnya. apa namanya? Mapras. Iya, mapras sama main lah sebenarnya main. Sebenarnya bukan mapras juga, itu pelatihan kita di alam untuk bertahan hidup. Bukan Ya. berarti dilepas begitu aja, cuman belajar untuk tidur di bivak aja. Kamu gitu pakai bivak dulu ya? Dari Ponco. Ponco ya. Jadi kita naik awal mula itu kita berkumpul di SM19 Kota, ya kan? Terus kita jalan kaki ke stasiun kota ya. Ya. Stasiun kota kita naik kereta Bogor. Nah kita itu nyampe di pos Cibodas itu jam berapa itu? Pagi? Malam dong ya? Malam kita nyampe di pos Cibodas itu sekitar jam 10 jam 11-an lah ya. Tapi sebelumnya itu kan gue sempet balik lagi. Mana? Si Maksinya ketinggalan bos. Oh gitu ya. Lupa ya? Lupa. Situ apa? Surat izin Oh. masuk kawasan. Jadi dulu belum ada online. Kita masih booking. Bookingnya datang ke sana ya. Nah, itu datang ke sana. kalian booking dulu ke sana. Booking dulu ke sana, terus nanti keluar surat, ya kan? Nanti pada saat tanggal hari pendakian baru kita bawa lagi. Booking juga itu bos sekolah. Iya. Ya ditiru ya. Jadi tiru Bu. Jadi Itu dulu ya. Sekarang Dulu. sudah dipermudah. Bisa lewat website. Ini gampang kan sekarang. iya, sekarang lebih mudah ya, lebih mudah. Tuh, nggak perlu kita sampai ke sana kan? Nggak perlu kunjungan dulu ke sana. Si Maksinya bisa diambil di tempat pas pendakian kok. Kalau sekarang ya, Kalau sekarang. yang gua tahu. Kalau gua belum naik lagi. Gede. Jadi, Pangrango. jadi pada saat di Cibodas itu kan kita ke shelter pos ya, pos Ke warung biasa. warung bes ya kan. Terus pas kita mau naik pagi-pagi kita ke pos dulu ya. Pos. Nah dulu itu di pos itu terpampang foto-foto para pendaki yang tersesat atau meninggal di gunung ya. Sekarang masih ada nggak ya? Kayaknya sih masih ada tuh. Atensi gue itu pas masuk gue lihat kok foto-foto para korban. Ada yang wanita, laki-laki, bahkan TNI juga ada ya kalau nggak salah ya. Sebentar, itu foto-fotonya memang sudah murni hilang, nggak ditemukan sampai Itu sekarang. ditemukan, Ditemukan. makanya buat dokumentasi di situ ada peringatan supaya kita saat mendaki itu mematuhi aturan-aturan yang ada dan menyiapkan segala perlengkapan serta logistik dengan baik sehingga tidak dan mengikuti jalur yang sudah kita sedia. Bukan. Nah dari situ kan pada saat itu sih gue ngerasa apa nih, gue ngeliat kok agak merinding gitu kan ngeliat foto-foto kayak gitu. Cuman ya namanya juga kita dulu masih SMA kayak masih Polos pengen- lah ya. Polos lah ya. Terus di sana dulu itu mendaki kayak seramai sekarang kali ya. Nggak rame gitu, jadi suasana masih alam banget gitu kan. Jadi dari Cibodas kita trekking, tahu sendiri dulu kita kan, aduh, bentar-bentar berhenti gitu. Cibodas ada air terjun kan? Ada yang tujuan Ada di berapa? Ciberem ya. Ciberem. Jadi ya itu salah satu. Sebelum Ciberem itu ada Telaga Warna ya. Iya. Ya, nah, itu Telaga Warna, biasa kita berhenti dulu di situ foto-foto, terus ngeliat katanya sih airnya belum berubah warnanya, Kadang hijau. kadang hijau, kadang biru. Cuman pada saat itu gue sih nggak ngeliat perubahan warna. Secara ilmiahnya gue nggak tahu juga ya, belum gue telusurin. Cuman ya dulu kan katanya ada unsur belerang ya, Wah itu. Bukan ya? Apa? Gangga. gangga. Jadi kayak Gangga. tumbuhan. Ganggang.
tumbuh-tumbuhan di tawar lah yang membuat warnanya berubah. Terus habis dari situ baru ke Ciberem. Nah Ciberem itu kita pasti turun ke air terjun dulu ya. Iya. Turun ke air terjun, ibarat kata tuh ngopi-ngopi sebentar ya. Ngopi-ngopi sebentar, ambil air, baru terus kita naik lagi ke kandang badak. Posisi kita masuk kandang badak itu sudah posisi jam 3 sore ya. Sore ya, jadi kita nggak trekking. Kami juga dulu masih anak sekolah gitu kan, masih yang jalan pelan-pelan, nyantai ya. Dulu kita tapi 2 hari 3 hari 2 malam pasti. 3 hari kita ya 3 hari 2 malam. Kalau sekarang Sabtu Minggu kebanyakan. Sabtu Minggu ya. Jadi maksudnya 2 hari 1 malam ya. Ya. Bolehnya hanya 2 hari 1 malam. Kalau dulu tuh bisa 3 hari 2 malam paling cepat ya kita ya. Jadi kita benar-benar nikmatin. Itu tergantung gunungnya juga kali. Iya. Ya bisa juga. Nah kan di situ kalau ke Gede ya kita biasa lah naik Gede kan, naik Gede puncak. Nah ini tujuannya Pangrango nih, gunung sebelahnya, ya kan? Tingginya lebih dikit lah. Tingginya lebih dikit, gitu kan? Lebih dikit tuh berapa meter? Yang 3019 Oh, 3019 meter di atas permukaan. Nah, itu biasa jalurnya itu dari Kandang Badak kita ke arah mana? Kanan itu utara, barat atau apa tuh? Kita kurang tahu lah ya. Jadi posisinya karena itu jarang banget dilalui, jadi nggak kelihatan seperti jalan pada umumnya ya. Jadi masih tanamannya lebih rimbun. Kita naik ke atas, kita naik untuk ke Pangrango ya. Habis dari Kandang Badak tuh ada shelter apa lagi tuh di situ? Enggak Langsung ya. Kandang kalau Badak, pos kecil langsung puncak ya. Puncaknya itu namanya alun-alunnya apa? Mandalawangi. Alun-alun Mandalawangi. Nah, di situ itu pada malam pertama. Jadi kondisinya memang kita cuma bawa satu tenda dan bivak ya. Jadi kita turun ke alun-alun Mandalawangi, kita ke arah kanan ya, ke arah mata air ya. Ke arah mata air. Kenapa kita ngambil posisi itu? Karena biar gampang biar dekat ngambil air sebenarnya teman-teman ya kan. Cuman memang posisi itu paling enak ya. Nah alun-alunnya itu beda jauh sih sama alun Gede. Kalau ini lebih apa? Lebih sepi ya. Suasananya beda banget. Ya. Mirip apa? Sebentar, kecil aja. Saya mau tanya, itu cuma kalian doang waktu itu? Ada 2 grup. Ada 2 Maksudnya grup. 2 grup, kalian 2 grup atau ada grup? Kita kan emang satu grup lah. Ada kelompok dari Jakarta juga. Berarti itu cuma kalian Itu juga. ya, itu juga lumayan jauh ya, Iya, jadi di hari itu kita cuma ada 2 grup di alun-alun Mandalawangi. Bayangin dulu. Mandalawangi ada 2 grup, kita sampai itu sore. Jadi kita di Kandang Badak itu sampai semalam. Habis itu kita trekking ke Pangrango siang jalan sampai di alun-alun sore ya. Alun-alun sore. Di situ kita buka tenda. Jadi ada beberapa orang yang pakai bivak ya. Bivak. Belajar ngedirin bivak. Ya. Jadi bivak itu dari ponco yang dibikin segitiga, ya kan? Pas untuk satu badan. Itu buat kita sendiri. Sebenarnya kita dia. Maksudnya kayak tenda gitu. Ya. Kecil. Dia cuma buat 1 orang. Ya tingginya juga paling tergantung buat tiduran lah. Lebar bivaknya aja. Pendek kok. Kita setengah meteran tingginya ya. Jadi kenapa kita disuruh pakai bivak? Mungkin faktornya kita nggak punya banyak tenda gitu kan, terus kita masih pada kata di organisasi junior, akhirnya kita pakai bivak lah supaya bisa lebih dramatis mungkin. Dramatis. Jadi waktu itu tuh anginnya kenceng banget. Terus kalau hujan sih enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Cuma anginnya kenceng banget. Jadi untuk menggunakan bivak itu sangat tidak memungkinkan untuk menggunakan bivak. Dan di situ hanya ada 1 tenda. Satu tenda yang isi cuman 4
ya, 4 apa 5 gitu. Jadi bayangin 9. 9 orang isi satu tenda. Suaranya anget. Pokoknya yang tenda sekarang biasanya 4 isi 5 lah gitu ya. Jadi kita paksain dan Karena kebetulan emang karena kita masih kecil, badannya kecil-kecil juga ya. oh ya Nggak segede dulu sekarang. enggak segede sekarang. Lu masih imut ya. masih remaja. Ya, jadi muat lah. Jadi muat lah bersembilan, diusahakan muat. Jadi kondisi itu jam 10 jam 11-an kita akhirnya masuk tenda itu. Dan kebetulan posisi gue itu setengah badan dalam tenda, setengah badan di luar tenda. Jadi pinggang kaki itu posisi di luar tenda dan masuk ke dalam kantong plastik sampah kakinya supaya nggak dingin tuh, ya kan? Supaya nggak dingin. Jadi, nah disitulah mulai pengalaman horor gue di Penggal. Kenapa? Jadi kan di luar tenda itu kan berserakan tuh ya, maksudnya berserakan tempat kita masak, sepatu atau segala macam. Jadi posisi malam itu di dekat mata air cuma kita doang, grup kita doang ya, nggak ada lagi grup kita doang. Nah pada saat mau tidur tuh nggak bisa banget temen, gue mau tidur nih, wah nggak bisa, temen gue pada tidur ya kan, padahal dingin gitu. Nah terus kok gue ngedenger gitu kan suara panci kayak digeser-geser, panci, gelas, kita kan gelasnya masih nesting gitu ya, masih dari aluminium. Tek. Wah, di situ udah mulai. Waduh. Dulu coba bayangin di alun-alun kita tenda dan posisi gue setengah badan. Yang pertama kepikiran tuh kan, wah binatang buas, ular nih jangan ya kan? Takutnya ada yang narik gitu kaki lu ya. Iya, tapi ada ular gitu. Tapi kok dilihat-lihat lagi, kok jadi beda gitu, kayak ada orang bernafas. Nah di situ gue langsung bangun kan, keluar. Gue duduk terus gue lihat, waduh teman-teman gue pada tidur semua nih, nyenyak banget gitu kan. Akhirnya tidur ya. Akhirnya pikir-pikir, daripada itu gue bikin kopi lah, masak Indomie. Nah bikin kopi tuh keluar tenda, itu suasananya bener-bener dingin, gelap gitu kan. Terus Sendirian ya. kita cuma punya ada lampu badai taruh di depan ya, lampu badai taruh di depan satu. Kalau sekarang kan center lah. Sekarang center, dulu lampu badai itu udah dingin. Nah akhirnya gue nyalain, dulu gue masih pakai parafin ya kalau nggak salah. Iya. Pakai parafin, nyalain dah tuh. Iya. Itu pas gue nyalain, gue masuk ke dalam tenda, ya kan, tunggu mendidih. Dari itu gue keluar lagi, serem banget soalnya, serem banget kan. Akhirnya, nah pas gue masuk, kok kayak ngedenger orang jalan. Gimana sih suara semak-semak, orang jalan di semak-semak gitu kan? Bukan angin. Bukan angin dan bukan binatang. Bukan binatang buas, bukan ular ya. Terus akhirnya di situ gue gak jadi ngopi sama begitu. Akhirnya gue matiin, gue mencoba untuk tidur, ya kan. Dan setelah terlelap sebentar, mau buang air kecil dong, ya kan. Gue bangun, gue bangunin teman gue. Gue mau buang air kecil nih, temenin. Teman gua apa? Gua. Belum, gue nggak tahu, gue lupa. Lu ya? Gua. Oh iya, gue bisa temenin. Sebentar, nggak berani. Bukan, itu kondisinya, posisi kalau waktu Karena lihat feeling ya. jam tangan itu jam 2 Pak. Bayangin Pak, jam 2 terus nggak ada suara lain, nggak, kalau jadi suaranya cuma suara alam kan. Terus kita bangun, temen gue ini nggak mau nemenin, cuman keluarga nongolin pala di tenda. Terus gue jalan sendiri agak jauhan tuh, berapa meter lah. Akhirnya gue bawa air kecil loh, terus gue bawa air kecil, megang senter. Terus gue megang senter, innalillahi. Jadi gue pada saat itu tuh gue ngeliat apa ya, putih gitu kan, kayak sosok, bilang pocong lah ya, pocong putih itu lagi ngeliat ke gue. Tiduran pas posisi depan gue kecil ya kan. Dia mungkin ada sekitar jarak 10 langkah lah, 10 langkah dari posisi gue. 10 langkah tuh berarti deket banget ya? Iya, 10 langkah lah. Wah, gue langsung di situ langsung kaget, langsung naikin celana kan. Untung udah selesai sih.
walaupun belum tuntas kan, langsung naikin celana, langsung balik. Temen gue ternyata nih orang udah tidur di dalam. Gue masuk tenda, gue bangunin, tuker dong. Ini kan alasan gue gantian dingin, ya kan? Pada prinsipnya pada saat itu komitmennya adalah jangan ceritakan kejadian Anda pada saat menangis. Pamali gitu kan, mau, ya kan? Akhirnya temen gue dulu ya, yang pulang, bukan deh, dulu ya, pas keluar, akhirnya gue dapat bagian pojok. Gue yang tersiksa. Dan terus dia nanya, kenapa emangnya? Tanpa sengaja gue menceritakan hal yang gue lihat gitu kan. Tapi karena gue udah posisi dalam, kita cuma posisi di luar, udah merasa aman, ya sudah. Tapi di dalam langsung gue tidur ya kan. Nggak tahu temen gue nggak tahu gimana pada saat itu. Lo di luar merasakan suasana yang aneh gitu. Saat lu bangunin kan, gue nggak bisa tidur langsung tidur gitu kan. Gue pengen ngopi juga males masaknya. Udah, gue minum air putih, ngerokok aja dulu sebatang. Maaf ya, jangan ditiru. Anak sekolah ngerokok. Di gunung. Tapi nggak ada yang ganggu ya. Kalau gue sih ngeganggu lah, tapi gue yang ngeganggu kayak ini. Gue mainin center ya, nyenterin ke jarak-jarak jauh. Pokoknya gue bukitan sebelah. Gue nggak sengaja ke arah mata air. Kayak ada yang jongkok putih. Terus langsung aja gue ke atas, langsung matiin tidur. Tiduran gue sambil ngerokok. Gue bilang, sayang ngerokok baru dibakar kan. Tiduran dulu. Jarak mata air kan ke kena gitu terus lumayan dekat lah ya. 5 meteran ya? 5 meter, 6 meter aja pokoknya. Gue sayang daripada gue ngerokok kebakar, udah gue bangun lagi, gue iseng lagi guanya. Udah gak ada lagi. Gue sih gak tahu itu putih itu apaan. Entah mungkin kabut atau apa gitu gue nggak ngerti juga, tapi pasti sih lagi jongkok. Tapi jongkoknya nggak mungkin orang juga ya kalau mau berpikir. Iya, emang tenda yang kalau ada orang pasti nyampak kan. Iya benar. Udah malam jam 2 gitu. Bentar, saat lu ngelihat posisi itu yang lu rasain apa? Nah, gua sih beranggapan itu kabut. Itu masih beranggapan positif. Kabut soalnya kan. Kalau gua ngeliatnya jelas kan, mana gua lagi ya pikiran gua pada saat itu Lu udah numpang belum? Udah permisi belum? Udah lah, mungkin di saat itu gua posisi gua mungkin buang air kecil di tempat yang tidak seharusnya ya. Posisi tidak seharusnya di gitu. bawah pohon. Enggak, di semak-semak aja. Itu di situ kan semak-semak aja. Di rentalanya juga nggak terlalu tengah, jadi jangan semak-semak jadi biar nggak terlalu kena angin kencang kan Itu mungkin di situ pada karena gua buang air kecil gitu kan. Cuman itu benar-benar serem banget itu. Nah, gue tidur, tapi berarti abis itu pagi ya akhirnya kita cerita ya, sharing ya, enggak juga ya? Enggak, sharingnya di bawah. Mau sharingnya setelah kita turun, memang menjadi setelah kita turun baru kita sharing cerita oral itu. Jadi itu pas akhirnya pagi kita nyimpen cerita kita masing-masing. Kita pas pagi-pagi tuh dingin kan, indah banget sih memang Pangrango itu sunyi banget, indah banget alamnya itu. Jadi pas kita lihat tuh dan piring ambil yang pada saat siang hari pun masih ada perasaan takut juga kalau gue secara pribadi ya, masih ada perasaan takut. Kelihatan tuh. Walaupun kelihatan karena suasananya itu beda gitu. Suasananya bukan gunung yang banyak pendaki. Sugestinya udah beda gitu. Nah, akhirnya kita balik ya, kita turun lagi. Itu udah kan hari ketiga nih kalau nggak salah ya. Udah hari ketiga karena udah 2 malam kita harus balik lagi ke Jakarta. Kita balik. Nah, di situ pada saat kita turun pun gue itu kalau suka ketinggalan rombongan. Ketinggalan rombongan kan jalur Pangrango kayak sepi. Itu ada rasa ini jalannya bener nggak sih? Takut kesasar sebenarnya. Satu, pendaki pemula. Ya kan? Kedua, belum bisa baca peta atau petunjuk atau tanda itu ada jalur yang dilalui oleh jalur pendaki. Di situ saat ketinggalan karena kecapean
tahu sendiri ada suara burung, monyet, apa segala macam ya kan. Itu cuma manggil, woi, tungguin, gitu kan. Jadi memang karena mungkin malamnya merasakan kisah mistis itu sendiri ya? rasakan, jadi bawa sampai pulang. Alhamdulillah ya, gangguan cuma gitu aja. Tapi alhamdulillah sih gangguan sampai itu aja, dan Pangrango belum pernah kita daki lagi sampai sekarang. Teman-teman yang lain Ya, ada yang kalau cerita? gue belum pernah mendaki lagi sampai sekarang untuk Pangrango ya. Jadi itu pendakian pertama dan belum yang terakhir. Nanti mungkin bisa ke sana lagi. Tapi indah banget Pangrango. Teman-teman pada ada yang cerita? Kenapa kebo tidurnya? Teman-teman kita yang lain tidak merasakan sesuatu hal yang aneh sih di sana. Karena sudah Karena mungkin capek, lelah gitu kan, dan mungkin belum jodohnya. jadi sebenarnya bertemu begitu itu jodoh atau rezeki atau kesialan. Kalau wala suami Seandainya Pak Sarban itu belum memastikan itu, wah, nggak tahu ya, karena kita nggak seberani itu, ya kan? sekarang berani. Sekarang berani. Nggak juga sih kalau misalkan di gunung. Coba teman-teman bayangin aja kan kalau misalkan di gunung kan, gimana rasanya kan? Ya itulah kisah gue di Pangrango gitu kan. Kalau misalkan teman-teman punya kisah yang sama di Gunung Pangrango, untuk komen, ya kan? Dan jangan lupa untuk subscribe dan apa? Dan klik loncengnya. biasa. Untuk dapat apa? Apa? Dapat informasi dari Dapat kita dan info. cerita-cerita dari kita. Ya,